Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septia dari D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan untuk pemeriksaan fisik pencernaan. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada kelainan pada sistem pencernaan pasien atau tidak. Selanjutnya di sini ada alat-alatnya. Yang pertama yaitu ada baki, lalu ada bag squid yang berisi penlight dan dental spatel. Setelah itu ada handscoon, ada hand sanitizer, ada stetoskop, lalu ada garam, gula, dan kopi. Selanjutnya kita akan melakukan komunikasi kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Purwangat Anissa. Saya yang bertugas pada hari ini dari jam 2 sore sampai jam 9 malam. Apakah benar dengan Ibu Nurul Fajriyah? Baik Bu, saya di sini akan melakukan pemeriksaan sistem pencernaan. Apakah Ibu bersedia? Iya. Iya Bu, tujuannya itu dilakukan pemeriksaan pencernaan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada sistem pencernaan Ibu atau tidak. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan alat-alatnya dulu ya Bu. Setelah mempersiapkan alat, lanjut ke tindakan. Ibu, sesuai dengan kontrak waktu tadi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pencernaan Ibu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya Bu. Tutup sampiran, lalu mencuci tangan. Ya, kita cuci tangan. Selanjutnya yang pertama yaitu kita periksa bagian kepalanya. Kita periksa di bagian mulut klien. Kita lihat apakah mulut klien terlihat ada lesi, memar. Terus kita lihat juga apakah warnanya itu seperti apa. Terus kita lihat juga ada stomatitis atau tidak. Selanjutnya kita lihat ke gusi klien. Ibu coba bisa kita lihat apakah ada peradangan atau tidak. Setelah itu kita lihat juga lidah klien. Coba Ibu kita lihat warnanya. Setelah itu kita cek ke pengecapan. Di sini ada garam, gula, dan kopi. Yang pertama yaitu kita berikan gula. Coba Ibu bisa. Manis atau apa Bu? Manis. Rasa manis ini terasa di bagian lidah paling depan. Beri garam untuk pengecekan. Ibu apa rasanya Bu? Asin. Asin itu adanya di lidah bagian tengah. Setelah itu kita beri kopi pahit. Ibu, pahit. Sedangkan rasa pahit itu terasanya di bagian lidah paling belakang. Setelah itu kita ke pemeriksaan taring. Taring itu dibagi menjadi 3. Nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Nah, kita akan melakukan pengecekan pada orofaring karena orofaring itu tempat jalan masuknya makanan. Kita inspeksi apakah ada peradangan atau tidak pada bagian orofaring. Selanjutnya kita cek di bagian si orofaringnya itu ada T1, T2, T3, dan T4. Kalau T1 itu tonsil normal. Kalau T2 itu tidak sampai tengah, sedangkan T3 itu pembesaran mencapai garis tengah, sedangkan T4 itu adalah besarnya sudah menutupi opula.
Selanjutnya kita akan meriksa ke bagian leher. Kita palpasi bagian lehernya. Ibu, saya raba dulu ya Bu ya bagian lehernya. Ya. Maaf ya Bu. Kita palpasi bagian lehernya. Lalu ibunya dianjurkan untuk menelan. Coba Bu menelan Bu. Apakah ada rasa sakit Bu? Tidak. Ada nyeri tekan Bu? Tidak. Selanjutnya kita langsung ke pengecekan abdomen. Abdomen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kuadran 1, dekstra superior. Isinya itu ada hepar atau hati. Yang kedua yaitu ada kuadran 2 di sinistra superior. Isinya itu ada limpa atau lambung. Setelah itu ada kuadran 3 di dekstra inferior. Ada usus halus. Lalu ada di kuadran 4 sinistra inferior, isinya itu ada usus besar. Setelah itu kita inspeksi bagian perutnya, kesimetrisan perut, lalu lihat apakah ada lesi, massa, bekas luka, jaringan parut, atau pembesaran perut. Setelah itu kita auskultasi di setiap kuadran, dari mulai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tujuannya itu untuk menentukan suara bising usus. Normal bising usus 5-35 kali per menit. Jadi dalam satu kuadran itu diperiksa dalam 1 menit. Kita auskultasi di bagian kuadran 1, kita dengarkan bising usus selama 1 menit. Suara bising usus itu seperti lapar atau kerucuk-kerucuk. Lalu kita periksa di kuadran 2 sama selama 1 menit. Tarik nafas ya Bu. Lalu kita periksa di kuadran 3. Tarik nafas Bu. Dan selanjutnya kita periksa di kuadran 4. Tarik nafas ya Bu ya. Kenapa kita mendahulukan auskultasi dibandingkan perkusi? Karena jika perkusi terlebih dahulu, maka akan terjadinya pengubahan suara pada bising usus. Selanjutnya, kita perkusi di semua kuadran. Hasil normal perkusi itu timpani, sedangkan hasil tidak normalnya itu hipertimpani. Perkusi di kuadran 1. Napas ya Bu. Di kuadran 2. Kuadran 3, kuadran 4. Lalu kita perkusi juga di bagian ginjal. Tangan kanan letak di pinggang. Lalu tonjok atau ketuk. Ibu, saya tekan ya. Apakah sakit Bu? Tidak. Lakukan sama pengecekan ke yang sebelahnya lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dengan cara palpasi. Palpasi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu palpasi ringan dan yang kedua yaitu palpasi dalam. Palpasi ringan kita palpasi di setiap kuadran dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kedalaman palpasinya itu 1 cm saja. Ibu tarik nafas ya Bu. Sakit gak Bu? Enggak. Sebelah sini sakit Bu? Enggak. Tarik nafas Bu. Sakit Bu? Enggak. Tarik nafas Bu. Sakit? Enggak. Kita akan melakukan palpasi palpasi dalam. Kedalamannya itu 3 cm. Tangan perawat menyanggah badan klien. Kita palpasi bagian kuadran 1 yang letaknya itu ada hati. Sakit gak Bu? Enggak. Lalu kita palpasi kuadran 2. Dalamnya itu ada limpa atau lambung. Sakit gak Bu? Tarik nafas ya Bu. Setelah itu ada kuadran 3. Sakit gak Bu? Enggak. Di kuadran 3 ini kita lakukan pengecekan memeriksa appendicitis. Nah, titik McBurney ini di antara pusar dan tulang pinggul atau sias, atau disebut juga dengan spina iliaca anterior superior. Diambil itu tengahnya.
Lalu kita tekan. Ibu, apakah ada nyeri, Bu? Tarik nafas ya, Bu. Enggak. Tidak ada. Setelah itu kita lakukan palpasi di kuadran 4. Tarik nafas, Bu. Ada nyeri tekan, Bu? Enggak. Tidak. Selanjutnya tangan masuk di bawah kosta. Lalu kita tekan. Apakah ada nyeri pada bagian ginjal atau tidak? Kita palpasi. Ibu, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Satu lagi ya, Bu. Tarik nafas, Bu. Nyeri, Bu? Tidak. Ya. Setelah itu kita akan melakukan inguinal, yaitu dengan posisi pasien dorsal rekumben. Jika ada selimut, kita pakaikan selimut terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat bagian anus. Kita lihat apakah ada merah ataukah ada peradangan. Setelah itu kita raba apakah ada pembesaran anus atau ada massa. Setelah itu kita posisikan klien berbaring lagi. Kita rapikan pasiennya. Setelah itu kita bereskan alat. Komunikasi. Ibu, tadi saya sudah melakukan tindakan untuk pemeriksaan sistem pencernaan. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu merasa lebih nyaman? Ya, hasilnya pun tidak ada kelainan pada sistem pencernaan Ibu. Kalau begitu, saya akan kembali lagi ke ruangan. Jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa menekan belnya atau keluarga Ibu bisa memanggil saya ataupun perawat yang lainnya ke ruang perawat. Permisi. Setelah melakukan tindakan, kita selanjutnya mencuci tangan. Setelah melakukan tindakan, kita lakukan pendokumentasian apa yang sudah kita lakukan atau setelah melakukan tindakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.